Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika with me here Rizna. So everybody, jadi di video kali ini sebenarnya saya hanya akan berbincang-bincang kecil dengan everybody sekalian. Dan di video kali ini lagi-lagi saya menjawab satu pertanyaan. Jadi ini kan sekarang ini udah masuk lagi, sudah ada lagi pendaftaran untuk menjadi mahasiswa pascasarjana IPB ya. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru pascasarjana IPB yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya dimulai dari bulan Februari kemarin sampai dengan bulan April mendatang ya everybody. Dan berkaitan dengan hal ini, maka biasanya teman-teman itu banyak sekali yang bertanya di DM terkait dengan bagaimana sih perkuliahan di IPB setelah kurang lebih kita melewati masa sekitar hampir 2 tahun pandemi ya. Banyak sekali teman-teman yang bilang sebenarnya dari tahun kemarin mau mendaftar tapi kuliahnya kan masih online, takutnya dapat ilmunya sedikit karena katanya perkuliahan jurusannya itu jurusan saintik, jadi sains maksudnya. Jadi itu banyak sekali praktikum dan katanya dari praktikum itu ia bisa mengerti sebenarnya. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih proses perkuliahan sekarang setelah kurang lebih 2 tahun kita berada dalam kondisi pandemi, di mana dalam kondisi ini mengharuskan kita untuk melakukan segala aktivitas perkuliahan itu secara online. Begitupun yang saya alami di tahun kemarin. Jadi saya masuk sejak awal pertengahan tahun 2020 sampai saat ini juga kondisinya masih online ya. Tetapi saat ini sedikit ada pergeseran, ada perbaikan, ada perubahan sedikit ya. Makanya dari itulah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan tentang keraguan-keraguannya untuk masuk atau untuk mendaftar karena kondisi online, menginginkan offline supaya bisa berinteraksi dengan teman, kemudian bisa berinteraksi langsung dengan teman, kemudian perkuliahan secara tatap muka, kemudian juga praktikumnya secara offline juga ya. Seperti itu mungkin yang diharapkan teman-teman. So maka dari itu saya ingin bercerita tentang hal-hal yang ditanyakan oleh teman-teman atau hal-hal yang dikeluhkan oleh teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini bisa membuat semangat teman-teman lebih lagi untuk mengambil studi. Karena kalaupun misalnya seperti yang teman-teman keluhkan bahwasanya mereka ingin lanjut studi setelah pandemi, kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir dan berapa banyak kita telah membuang kesempatan everybody. Dan juga kalau misalnya kita menunggunya sampai benar-benar offline semuanya, kita tidak bisa kita tidak bisa pastikan juga kapan itu benar-benar terjadi. Walaupun banyak sekali wacana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan offline, tetapi kadang-kadang beberapa kejadian menonjaknya seperti kemarin Omikron, sebenarnya di beberapa kampus sudah membuka perkuliahan secara offline, tapi karena melonjaknya kasus lagi maka diharuskan untuk online lagi. Maka dari itu sekarang saya ingin mengemukakan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana sih kondisi kampus sekarang, kondisi perkuliahan sekarang yang terkhusus untuk IPB sendiri. Oke everybody, dari hal-hal yang saya amati di lapangan setelah kurang lebih hampir 2 tahun berlalu pandemi ini ya. Pertama saya ingin mengulik tentang kondisi di sekitar kampus terlebih dahulu ya. Jadi jika pada tahun 2020 pertengahan akhir kemarin saya kesini. Jadi pada tahun kemarin itu COVID kan lagi tinggi-tinggi kasusnya dan kita masih sangat scaring dengan hal tersebut. Makanya mahasiswanya dari sekitaran kampus itu biasanya hampir semuanya pulang ke kampung halamannya. Kemarin pada saat ada pandemi COVID yang masih cukup menakutkan bagi kita karena kita belum memiliki pemahaman lebih tentang hal itu ya. Dan juga kita belum belum vaksin juga.
dan belum banyak penanganannya karena masih terlalu awam untuk kita pribadi. Makanya banyak mahasiswa itu yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya. So, kondisi kampus pada saat itu sangat 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 sepi pada saat saya datang di akhir 2020. Namun untuk sekarang ini kondisi di sekitaran kampus itu, untuk dulu kan kosannya itu sangat sepi sekali. Kosan itu paling anak-anak mahasiswa akhir saja, semester akhir yang diharuskan harus penelitian di kampus. Mereka ada di kampus, tapi kalau misalnya masih semester pertengahan, belum masuk ke semester akhir, mereka kan pulang kampung. Dan sekarang ini untuk kondisi kampusnya di lingkungan sekitarannya, kosan itu sudah mulai agak ramai, tapi belum seramai sebelum adanya pandemi ya pribadi. Kemudian juga ini lingkungannya juga di sekitaran kampus untuk mahasiswanya sendiri sudah mulai berdatangan. Sudah ada lagi yang masuk kampus atau sudah ada yang tinggal di sekitaran kampus itu sendiri. Kemudian waktu awal-awal saya datang di akhir tahun 2020 itu, para penjual khususnya makanan itu ada sih, tapi tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang udah cukup banyak yang jualan. Jadi dulu itu tidak terlalu banyak pilihan, hanya beberapa yang jualan. Mungkin karena disebabkan juga oleh larangan PPKM ya dan sebagainya. Namun untuk sekarang ini sudah mulai banyak pilihan karena sudah banyak penjual. Kemudian kondisi dalam lingkungan kampus. Kalau pada saat tahun 2020 lalu waktu pertama saya ke sini, itu kondisi dalam kampus untung-untung ada 1-2 orang yang lalu lalang dalam kampus dan setiap harinya. Biasanya saya ke kampus itu sendiri, nggak ada gitu teman-teman, paling mobil jalan 1-2. Kalau sekarang sudah mulai agak rame, sudah banyak anak-anak yang berjalan menuju kampus. Di sekitaran kampus itu, di depan kampus, di jalan utama kampus sudah banyak yang anak-anak yang lalu lalang karena memang penelitian juga, mungkin anak-anak peneliti yang sudah semester akhir, dan juga mungkin itu anak-anak praktikum karena praktikum juga sudah ada yang melaksanakan secara offline. Kemudian untuk bus di sekitaran di kampus itu, dulu waktu pertama saya datang di sini pada tahun 2020 itu, busnya kalau saya tidak salah hanya 2 yang beroperasi, tapi sekarang itu sudah diperbanyak. Kalau saya tidak salah itu mungkin sekitar 4-6, saya kurang menghitungnya seberapa banyak. Tapi bisnya sekarang tidak perlu menunggu lama seperti kemarin. Kalau waktu awal-awal akhir-akhir tahun 2020 kemarin, waktu awal-awal saya datang itu, kita akan menunggu bus lumayan lama sampai 30 menitan. Tetapi sekarang itu karena udah banyak bus beroperasi dalam lingkungan kampus, makanya biasanya kita menunggu cukuplah 10 atau 15 menit gitu sudah bisa jalan. Kalau dulu agak lama, kita harus menunggu teman-teman yang lain juga yang ikut penelitian. Misalnya dalam bus 2 atau 3 orang baru bisnya jalan. Kalau sekarang itu bisnya udah banyak, jadi di depan itu biasanya bis ada yang parkir 3-4 biasanya. Kemudian hal lain itu tentang pintu masuk. Kalau sebelumnya di pintu masuk itu peraturannya ketat sekali, kita harus diperiksa, cek suhu dan sebagainya. Sekarang masih ada juga cek suhu, tapi tidak seketat kemarin. Tapi masih prospek terhadap kesehatannya itu masih sangat diperhatikan, walaupun untuk masyarakat atau mahasiswa yang lalu lalang sudah lebih banyak dari kemarin. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu paling 1-2 motor yang masuk, sekarang motornya yang masuk sudah mulai banyak, mobil juga sudah mulai banyak, kemudian mahasiswa juga yang lalu lalang udah mulai banyak. Kemudian pribadi untuk bisnya tadi ya, kalau misalnya yang lalu itu awal-awal bisnya penumpangnya paling 1 atau 2 orang, paling banyak 3 orang paling banyak dalam bis. Kalau sekarang itu dalam bis penumpangnya udah adalah sekitaran 5 sampai dengan 10 untuk satu bis biasanya, karena udah mulai rame. Kemudian berikutnya untuk perkuliahan.
Jadi yang lalu itu sebenarnya untuk anak-anak S1 sudah diizinkan untuk kuliah secara offline, tapi untuk anak-anak pasca itu belum. Tetapi karena kondisi satu dan lain hal menonjaknya lagi kasus Omikron kemarin, makanya untuk perkuliahan di online kan lagi. Sebelumnya kita sudah offline, sebenarnya sudah ada beberapa jurusan yang mengoffline kan, tapi karena kondisi itu makanya offline lagi. Kemudian untuk praktikum, sebenarnya untuk praktikum ini kemarin itu udah ada yang praktikum secara offline untuk S2. Kemarin anak-anak S2 itu sudah ada yang praktikum secara offline, juga anak-anak S1 sebenarnya sudah ada praktikum secara offline. Tapi baru-baru ini keluar lagi peraturan rektor bahwasanya, kalau saya tidak salah melihat ya, bahwasanya karena menunjaknya kasus Omikron makanya dilakukan secara offline lagi, online lagi maksud saya. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang jumlahnya sedikit itu melakukan praktikum secara offline di lab. Kemudian untuk kegiatan atau pertemuan-pertemuan, misalnya seminar atau apapun itu, saya melihat sih ada beberapa yang ada kegiatan seminar itu masih secara online, dilakukan masih secara online sejauh yang saya amati ya. Untuk seminar misalnya kolokium ataupun seminar hasil dan juga tesis itu masih dilakukan secara daring atau online. Kemudian pengurusan berkas-berkas. Jadi ini untuk pengurusan berkas-berkas ini ada dua, ada yang dilakukan secara online, ada juga yang secara offline. Biasanya kalau mau mengambil surat SK itu dilakukan secara offline, dan waktunya pun masih terbatas. Sampai sekarang waktunya masih terbatas. Jadi kalau ngambil SK, biasanya SK pembimbing atau SK apapun itu, SKL atau apa, itu waktunya hanya dari jam 8 sampai dengan jam 11. Lebihnya di atasnya itu udah tutup. Kemudian untuk kondisi perpustakaan atau biasa dikenal dengan LSI, kalau dulu waktu awal-awal 2020 masuk itu kondisi perpustakaan atau LSI itu masih sangat sepi. Kadang lewat itu nggak ada orang sama sekali, ataupun kalau ada orang paling 1-2. Tapi sekarang udah mulai rame. Jadi perpustakaan sudah mulai aktif kembali, saya lihat-lihat. Kemudian untuk anak-anak nongkrongnya di sana juga sekarang udah cukup banyak. Biasanya saya pulang dari lab itu sekitar jam-jam 7 atau jam setengah 7-an itu anak-anak masih ada yang mengerjakan tugas di sana, karena kan di sana ada wifi-nya, jadi biasanya banyak anak-anak yang mengerjakan tugas. So begitulah kondisi kampus sekarang pribadi. Mudah-mudahan seiring berjalan waktu more better ya dari yang sekarang dan sebelumnya. Mudah-mudahan juga kita bisa secepatnya melakukan perkuliahan atau aktivitas kampus itu secara offline. So everybody, saya kira sekian ya bincang-bincang berkaitan dengan bagaimana kondisi kampus sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. So thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.